Power and Wealth Bab 1991. Pada hari Senin, di pagi hari, Kabupaten Jiaoling diselimuti kabut air. Dong Suebin keluar dari rumah keluarganya, dan ada lapisan air yang mengapung di tanah. Kemarin baru saja hujan, dan udaranya sangat sejuk. Sekretaris, Su Yan sedang menunggu di bawah. Dong Suebin berkata, apakah pemberitahuan itu berdiri di pagi hari? Su Yandao, menurut instruksi Anda, saya diberitahu tadi malam. Dong Suebin mengangguk, baiklah, makan dulu, lalu pergi ke unit. Di mobil pengemudi membuka mobil dan keluar dari keluarga partai kabupaten. 8.30. Dong Suebin datang ke kompleks sementara komite partai kabupaten. Namun, begitu mobil masuk, sudah dikepung oleh beberapa wartawan. Beberapa di antaranya adalah surat kabar, dan ada stasiun TV. Kamera berjongkok di telepon dan melihat mata Dong Suebin pingsan. Kenapa seorang reporter datang? Meskipun tidak banyak orang, itu terlihat, tetapi mereka belum pernah menemukannya di Kabupaten Jiaozhou sebelumnya, belum lagi tanda di mikrofon mereka, media di provinsi, dan bahkan surat kabar di Beijing. Apakah sekretaris Dong Suebin? Dr. Dong, saya dari harian Sangsi Utara. Bisakah Anda menerima wawancara? Saya mendengar bahwa kita harus mengadakan komite darurat hari ini. Dapatkah Anda mengungkapkan masalah spesifik? Pada awalnya, komite tetap Kabupaten Jiaoling diam dan diam. Paling banyak dilaporkan ke media di beberapa kabupaten. Setelah melalui berita, ini hampir sama. Dia pernah mengalami situasi seperti itu, hanya akan menjadi anggota komite partai kabupaten. Bahkan stasiun TV provinsi dan surat kabar di Beijing akan datang. Saya juga tahu dengan kaki saya bahwa ini adalah berkah dari makam kuno. Sekarang Kabupaten Jiaozhou tidak sama seperti dulu. Hal-hal yang ada di Youth Daily sudah diberitakan bersama oleh banyak media di tanah air. Bahkan ketika Dong Suebin kembali dari Beijing tadi malam, ada 2 siaran berita di stasiun TV China Central. 12 detik dari siaran makam kuno makam kekaisaran dinasti Han di Kabupaten Jiaolin, tetapi Dong Suebin tidak mengejar siaran langsung di pesawat, tetapi juga memikirkan karya pertama untuk melihat pemutaran ulang terlebih dahulu. Sama halnya dengan Kabupaten Jiaozhou saat ini yang menjadi sorotan publik, namun masyarakatnya tetaplah kalangan media dan kalangan akademisi. Banyak orang yang menatapnya dan ingin mendapatkan informasi langsung tentang makam kuno tersebut. Menurut laporan Su Yan, Kabupaten Jiaolin telah mengosongkan wisma sejak kemarin. Ini digunakan untuk mengatur rekan-rekan media yang telah datang ke seluruh negeri. Makam kuno akan segera disiarkan langsung, jadi ini adalah proses pelaporan jangka panjang. Banyak wartawan media memperkirakan bahwa mereka ditempatkan sementara di sini. Ini disebut laporan pelacakan. Sama halnya dengan Kabupaten Jiaozhou saat ini yang menjadi sorotan publik, namun masyarakatnya tetaplah kalangan media dan kalangan akademisi. Banyak orang yang menatapnya dan ingin mendapatkan informasi langsung tentang makam kuno tersebut. Menurut laporan Su Yan, Kabupaten Jiaolin telah mengosongkan wisma sejak kemarin. Ini digunakan untuk mengatur rekan-rekan media yang telah datang ke seluruh negeri. Makam kuno akan segera disiarkan langsung, jadi ini adalah proses pelaporan jangka panjang. Banyak wartawan media memperkirakan bahwa mereka ditempatkan sementara di sini. Ini disebut laporan pelacakan. Sama halnya dengan Kabupaten Jiaozhou saat ini yang menjadi sorotan publik, namun masyarakatnya tetaplah kalangan media dan kalangan akademisi. Banyak orang yang menatapnya dan ingin mendapatkan informasi langsung tentang makam kuno tersebut. Menurut laporan Su Yan, Kabupaten Jiaolin telah mengosongkan wisma sejak kemarin. Ini digunakan untuk mengatur rekan-rekan media yang telah datang ke seluruh negeri. Makam kuno akan segera disiarkan langsung, jadi ini adalah proses pelaporan jangka panjang. Banyak wartawan media memperkirakan bahwa mereka ditempatkan sementara di sini. Ini disebut laporan pelacakan. Ini digunakan untuk mengatur rekan-rekan media yang telah datang ke seluruh negeri. Makam kuno akan segera disiarkan langsung, jadi ini adalah proses pelaporan jangka panjang. Banyak wartawan media memperkirakan bahwa mereka ditempatkan sementara di sini. Ini disebut laporan pelacakan. Ini digunakan untuk mengatur rekan-rekan media yang telah datang ke seluruh negeri. Makam kuno akan segera disiarkan langsung, jadi ini adalah proses pelaporan jangka panjang. Banyak wartawan media memperkirakan bahwa mereka ditempatkan sementara di sini. Ini disebut laporan pelacakan. Pertempuran ini agak besar. Setiap media bukanlah media yang kecil. Di halaman, banyak pegawai negeri di Kabupaten Jiaolin memasang ekspresi kaku. Ada juga seorang reporter yang mewawancarai mereka di sana, tetapi rekan-rekan di Kabupaten Jiaolin telah menghadapi pertempuran ini. Wartawan di kabupaten mengatakan bahwa wartawan di kota itu tidak masalah, dapat menyelamatkan stasiun TV, Zhong Yangtai, pikirkan tentang mereka semua gugup, ketegangan ini, kata-katanya juga dikatakan tidak baik. Namun, Dong Suebin jelas merupakan badai besar. Poin ini masih belum terlihat, dan merasionalisasikan pakaian. Turun dari bus dan turun. Dong Su, bisakah aku bertanya? Dong Suebin dengan tenang mengangkat tangannya, biarkan semua orang membicarakannya. Lihat jamnya, dia berkata, masih ada setengah jam, saya akan menjawab jika saya bisa menjawab. Seorang reporter wanita berkata lebih dulu, saya dengar Anda tidak berada di kabupaten pada akhir pekan. Apakah Anda akan pergi ke Beijing untuk melihat cederanya? Dong Suebin tidak melompat ke kelopak matanya, menyipitkan mata dan berkata, ya, itu tidak lagi menjadi masalah. Wartawan wanita itu berkata, berita itu mengatakan bahwa Anda telah menyia-nyiakan lebih dari 20 makam bersenjatakan senjata dan senjata, melindungi properti negara, dan melindungi sejarah dan budaya. Saya pribadi sangat mengaguminya. Saya tidak punya masalah lain. Saya harap Anda akan segera pulih. Dong Suebin tersenyum dan berkata, terima kasih, kalau begitu aku akan meminjam kata-katamu. Ini menunjukkan hubungan antara Dong Suebin dan Zhang Dongfang. Dong Suebin dan Lao Zhang berkata bahwa dia agak tertutup saat pulang. Dia punya sesuatu di rumah, tetapi selama ketidakhadirannya, Lao Zhang memberitahu wartawan tentang Dong Suebin kembali ke Beijing untuk menemui dokter dan dia terluka. Sangat mudah untuk membiarkan semua orang memikirkan pertarungan tunggal Dong Suebin untuk lebih dari 20 penjahat, jadi tidak ada yang akan bertanya lebih banyak, jika tidak Zhang Dongfang benar-benar memberitahu wartawan Dong Suebin karena cuti pribadi. Makam kuno ini menemukan situasi yang begitu besar. Zhong Yang Taiwan melaporkan, Anda sebagai sekretaris partai kabupaten masih menganggur dan menganggur. Bukan hanya dia tidak mengambil rumah dengan komandan di tempat. Bagaimana ini bisa didengar tidak seperti kata-kata? Tentu saja pada prinsipnya tidak ada masalah, karena bagaimanapun hari ini adalah hari Sabtu dan Minggu. Ini bukan hari kerja biasa. Ini bukan arti cuti yang sebenarnya, tapi ini bukan masalah asas dan prinsip, tapi masalah sikap. Orang-orang bertanya, Lao Zhang sangat pandai membodohi Dong Suebin.
Pertanyaan selanjutnya datang lagi. Dong Suebin menjawabnya satu persatu tanpa ragu. Setelah setengah jam melempar, Dong Suebin berpidato di lapangan pertemuan. Titik 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 titik. Lebih dari jam 9, ruang pertemuan sementara. Karena rumah sakit keluarga lama belum sepenuhnya direnovasi, mereka hanya dapat bekerja di townhouse, tetapi kali ini banyak sekali wartawan yang datang, meskipun kebanyakan dari mereka sekarang berada di Gunung Kinglan, tetapi juga banyak di kabupaten. Dong Suebin takut kedap suara ruang konferensi terlalu buruk untuk didengar oleh para wartawan. Jadi saya meninggalkan beberapa mata lagi untuk membiarkan beberapa anggota staf tetap tinggal dan tidak membiarkan siapapun menutup, sehingga saya dapat yakin. Anggota komite partai kabupaten lainnya telah tiba. Dong Suebin adalah orang terakhir yang memasuki ruang konferensi. Setelah pintu ditutup, Dong Suebin duduk dan berkata, ada banyak reporter hari ini. Saat Anda berbicara sebentar, cobalah menahan volumenya. Kemudian dia bercanda dan menatap Direktur Biro Keamanan Umum. Chang Lindao, apalagi kamu sudah tua, kamu terkenal karena nama besar. Kawan-kawan di Departemen Keamanan Publik jarang memiliki yang kecil, tidak mungkin, mereka semua terlatih. Chang Lin tidak bisa tersenyum, aku memperhatikan. Kata-kata tulus Chang Lin, tapi juga suara besarku. Saya tidak bisa berteriak pada orang dengan tamparan di wajah. Anggota komite partai kabupaten lainnya mungkin juga memikirkan jeritan yang menghancurkan bumi yang diteriakkan Dong Suebin untuk menyelamatkan para siswa di Gunung Kinglan. Mereka juga banyak tertawa, dan berkata bahwa 100 Chang Lin plus 1 potong bukanlah jumlah yang besar. Han, kamu sebenarnya mengatakan orang lain. Dong Suebin tidak memiliki ide sadar ini. Rapat. Setelah lelucon itu, semua orang memasang senyum mereka dengan serius. Pertama bicara tentang situasi di Gunung Kinglan. Bagaimana perkembangan terakhir, kata Dong Suebin. Wakil Sekretaris Wei Zixuan berkata, saya berkata, puluhan peninggalan budaya telah ditemukan, beberapa masih di gunung, beberapa telah dikirim ke otoritas provinsi oleh rekan-rekan tim arkeologi, disertai dengan makam, 4 telah ditemukan, makam utama saya belum menggali lebih dalam, tetapi terus membersihkan pekerjaan. Sejauh menyangkut perlindungan, militer telah ditempatkan. Masalah keamanan pada dasarnya sangat mudah. Staf yang kami kosongkan sekarang sedang melakukan pekerjaan memeriksa dokumen, kecuali untuk arkeolog dan staf terkait. Kawan-kawan yang memegang izin tidak akan dibebaskan. Nah, mungkin ini masalahnya sekarang. Lao Wei mengatakan itu sangat singkat, poin-poin kuncinya dikatakan, dan itu sangat jelas. Dong Suebin mengangguk dan melihat Zhang Dongfang, Zhang tua. Zhang Dongfang dan dia saling memandang dan mengeluarkan beberapa kantong kertas kraft dari tas. Hari ini bukan panitia rutin. Alasan mengapa kami sangat ingin memanggil semua orang untuk rapat adalah karena ada sesuatu. Masalah ini terkait dengan kabupaten kami. Rahasia misterius Dong Suebin, tapi karena sensitif, itu bukan kepastiannya juga sangat besar, jadi saya baru saja bertemu dengan Lao Zhang sebelumnya, dan saya belum mengungkapkan beritanya. Waktunya harus hampir sama, dan saatnya pengumuman. Banyak orang yang sekilas. Apa itu? Sangat misterius. Zhang Dongfang mengirim beberapa kantong kertas kraft. Mari kita sebarkan. Dong Suebin tersenyum dan berkata, Hakim Daerah Timur, saya pikir Anda masih mengatakan bahwa dokumen itu disiapkan oleh Anda. Itu, ayo pergi. Zhang Dongfang juga diterima, memandangi semua orang. Faktanya, minggu lalu, saya mendiskusikan hal ini dengan Sekretaris Dong dan mulai mempersiapkan. Apa yang dilihat semua orang sekarang adalah kod kami. Kabupaten tetangga mengajukan permohonan dokumen kota setingkat kabupaten. Apa? Kota setingkat kabupaten. Semua orang melihat sekilas, lalu mereka diam. Ada juga yang mendapat informasi atau tebakan yang baik, seperti Wei Zixuan, dan tidak ada kecelakaan sama sekali. Meng Hanmei sedikit bersemangat, tapi dia agak khawatir. Berapa banyak yang kita miliki? Su Zuang, wakil hakim daerah, juga berkata dengan gembira, ya, bagaimanapun juga, aplikasi dari tahun-tahun sebelumnya telah disetujui, apakah ini akan lebih sulit? Zhang Dongfang menjelaskan, sejujurnya, www, Metal Novel. Standar kabupaten kami masih sedikit lebih buruk daripada pemerintah kabupaten. Standar kota tingkat kabupaten diatur dengan ketat. Selain konstruksi dan infrastruktur perkotaan, selain memenuhi syarat, seperti kepadatan penduduk dan PDB, alasan kegagalan terakhir adalah ini, tetapi saya telah belajar dengan Sekretaris Dong, kami tidak secara ketat memenuhi standar, tetapi perbedaannya tidak banyak, hanya satu. Sedikit sekarang, kami menemukan makam kuno di kabupaten kami, dan itu adalah makam Kaisar Dinasti Han. Makna ini tidak perlu dikatakan bahwa semua orang harus tahu, poin ini dapat memberikan banyak poin kepada kabupaten kami saat melamar untuk kota setingkat kabupaten. Dong Suebin menambahkan, kriteria untuk menarik kabupaten tidak mutlak. Semuanya dapat melayang. Ada preseden di masa lalu. Penemuan makam ini adalah paspor kami. Kami awalnya jauh dari kota setingkat kabupaten. Standar hanya satu langkah lagi. Saya punya alasan untuk percaya bahwa selama kabupaten kita bersatu untuk mempublikasikan makam kuno ini dan mempromosikannya dengan baik, kota tingkat kabupaten tidak akan terlalu jauh dari kita. Selama ruang pemakaman utama adalah terbukti benar, ajukan. Dokumennya bisa diserahkan. Bagaimana menurutmu? Merasa, bagaimana menurutmu? Tentu saja Anda harus melakukannya. Ini adalah hal yang baik untuk Tianda. Kali ini komite tetap secara mengejutkan bersatu, dan semua anggota komite partai kabupaten dengan suara bulat menyatakan dukungan mereka. Power and Wealth Bab 1992. Siang, Gunung Kinglan. Komite tetap kabupaten harus mengajukan permohonan untuk kota setingkat kabupaten. Tidak perlu mengatakan bahwa semua orang tahu apa yang harus dilakukan. Semuanya sibuk, ini bukan waktu yang lama. Banyak anggota komite daerah juga memiliki sedikit hati. Pro dan kontra sangat jelas bagi semua orang, bahkan jika mereka pernah mengalami konflik yang mendalam satu sama lain sebelumnya, bahkan jika ada berbagai penyimpangan dalam pandangan politik mereka, mereka semua disingkirkan sekarang karena ada hal yang lebih penting menunggu mereka, satu untuk semua. Hal-hal yang akan menguntungkan orang, harus bersatu saat ini, hanya satu hati. Dong Suebin dan Zhang Dongfang, Meng Hanmei dan yang lainnya datang ke gunung. Setelah sekian lama, Gunung Kinglan akan menjadi lokasi kantor kedua mereka, dan tentunya harus berjalan lama. Depan, ada banyak mobil yang diparkir di kaki gunung, berdiri banyak orang. Hanya ada satu jalan ke atas gunung, dan yang lainnya ditutup oleh penjagaan dan tentara. Setiap puluhan meter, ada seorang polisi militer dengan peluru tajam. Suasananya luar biasa. Sebelum pos pemeriksaan sementara, Dong Suebin akan pergi dengan seseorang. Hei, tunggu sebentar, tolong tunjukkan aku izinnya. Dua orang menghentikan mereka. Di samping, beberapa staf dari Kabupaten Jiaoxian melihatnya dan segera berlari, ini sekretaris dan hakim daerah kami. Aku tahu, kedua pria itu menunjuk rombongan Dong Suebin yang mengikuti mereka. Aku mengatakannya.
Kelompok kerja yang dikirim Dong Suebin ke gunung secara alami memiliki izin, tetapi pegawai negeri dari kantor pemerintah daerah dan departemen lain yang dia bawa sementara hari ini jelas tidak tersedia. Tetapi ini bukan masalah izin, Wen Yan. Dong Suebin melihat mereka, dua wajah, saya tidak tahu, di mana Anda. Kedua pria itu dengan sungguh-sungguh berkata, kami adalah kelompok kerja provinsi. Meng Hanmei mengikuti Dong Suebin, ini adalah kelompok kerja yang baru dibentuk dari Departemen Kebudayaan Provinsi. Tugas utama makam kuno ini adalah bekerja sama dengan tim arkeologi untuk menggali dan melindungi. Dong Suebin menghela nafas. Orang-orang di Departemen Kebudayaan Provinsi mengulanginya. Orang-orang di belakang menunjukkan izinnya. Sekarang tidak ada izin dan tidak ada yang bisa naik gunung. Hanya aturannya. Dong Suebin bertanya, siapa aturannya? Orang itu berkata, pemimpin tim kami Xiao Xiaochang. Direktur Xiao Dongnan, Direktur Departemen Kebudayaan Provinsi. Dong Suebin menatap kedua orang itu dengan ekspresi kosong dan perlahan berkata, apakah kamu tahu di mana itu? Kedua pria itu berkedip. Dong Suebin berkata dalam kalimat berikutnya, ini adalah Kabupaten Jiaojing. Partai lokal dan para pemimpin pemerintah berdiri di depan Anda. Apakah Anda mendapatkan peraturan untuk kami? Apakah Anda bercanda? Pegawai negeri kami ingin naik gunung dan mau turun gunung. Setuju. Berapa umurmu? Keduanya bodoh, dan mereka mengatakan apa yang kamu lakukan, betapa marahnya begitu besar. Meng Hanmei dengan cepat tersenyum dan tidak jatuh ke tanah untuk menarik lengan Dong Suebin. Dokter Dong, Anda tidak. Bukan karena temperamen Dong Suebin besar, tetapi kelompok orang ini terlalu buta, dan dengan Xiao Dongnan, Dong Suebin dan dia tidak pernah bisa menghadapinya. Hal-hal lama hampir yin di gunung, jika bukan Chu. Mereka menyukai mereka. Makam kuno sekarang kemungkinan akan dikembalikan ke Kabupaten Yanbei. Kisah ini selalu diingat Dong Suebin, jadi dia tidak mendengarkan bujukan Meng Hanmei, sambil menunjuk hidung kedua orang itu, kelompok kerja budaya Anda di mana kerangka acuannya, Anda dapat mengetahuinya untuk saya, lakukan hal Anda sendiri, dan apakah Anda ingin ikut campur dalam pekerjaan administrasi di daerah kami? Bagaimana menurutmu? Beralih untuk melihat Kabupaten Jiaojing tempat Anda memesan untuk tinggal di sini. Staf kelompok kerja, Anda bertanggung jawab untuk memeriksa pekerjaan izin di masa mendatang. Jangan biarkan kucing dan anjing mendapatkan pekerjaan. Ini adalah pekerjaan administrasi kabupaten kami. Apakah Anda ingin orang-orang di Departemen Kebudayaan Provinsi mengambil alih? Orang di kelompok kerja Kabupaten Jiaoling segera berkata, ya, Sekretaris Dong. Kedua orang di Dinas Kebudayaan Provinsi itu jelas-jelas gila, dan hampir tidak ada yang kaget. Dong Suebin tidak peduli dengan mereka. Dia membawa orang-orang ke gunung, dan tidak ada yang menunjukkan apa yang disebut izin. Kedua orang itu hanya bisa melihat mereka. Zhang Dongfang juga tidak terlalu senang. Saya tidak mengatur orang-orang kita di pos pemeriksaan. Meng Hanmei menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu bagaimana orang-orang di kelompok kerja provinsi bertanggung jawab. Di pagi hari, mereka masih dijaga oleh orang-orang kami. Di atas gunung, ruas jalan yang awalnya sepi dapat dilihat setiap beberapa puluh meter saat ini. Hal ini sangat hidup. Untuk memudahkan transportasi dan orang berjalan, jalan gunung menuju makam kuno juga diperbaiki secara manual. Tentu saja, itu bukan ubin. Semacam itu, tetapi cukup membersihkan rumput dan semak-semak yang tersumbat, meskipun jalannya masih tidak terlalu bagus, tetapi setidaknya lebih mulus dari sebelumnya, bagian setengah jam yang asli, sekarang juga mempersingkat banyak waktu, lebih cepat jika Anda punya 15 menit, pada dasarnya Anda akan bisa sampai ke sana. Itu nyaman. Sepanjang jalan, orang-orang dari kelompok kerja budaya provinsi sibuk di mana-mana, bahkan ada yang memberi perintah kepada staf Kabupaten Jiaolin. Memang tujuan pembentukan kelompok kerja ini di provinsi adalah untuk penggalian dan perlindungan peninggalan budaya. Banyak hal yang bisa disisipkan, tapi tugas mendasar mereka adalah makam kuno. Itu adalah penggalian dan merupakan kawan yang membantu dan bekerja sama dengan tim arkeologi. Sekarang, sekilas suasana terasa bahwa orang-orang di kelompok kerja provinsi terlalu jauh, seolah-olah mereka telah menjadi protagonis, dan mereka melompat-lompat. Staf dan pakar terkait yang datang untuk membantu di Kabupaten Jiaolin dan Kota Baohong tampak sedikit tidak berdaya. Mereka hanya bisa menonton orang-orang terkenal dari kelompok kerja provinsi. Adegannya ada di sini. Dong Suebin tidak kembali dalam 2 hari, dan menemukan bahwa itu telah berubah menjadi tampilan yang besar. Banyak mesin dan peralatan yang belum terlihat berdiri di sana, dan jumlah personelnya 3 atau 4 kali lebih banyak dari sebelumnya. Dong Suebin melihat-lihat, tidak menemukan Chu dan orang lain, tetapi saya melihat Xiao Dongnan. Saat ini, Xiao Dongnan dikelilingi oleh sekelompok wartawan. Dia tertawa dan berbicara di depan mikrofon yang tak terhitung jumlahnya. Sepertinya tentang proses dan pencapaian penggalian makam kuno, Postur wakil penanggung jawab. Namun, saya benar-benar ingin mengatakannya. Dari sudut pandang lokal, Dong Suebin adalah pemimpin dari pihak ini. Segala sesuatu dalam administrasi adalah keputusannya. Dari bisnis arkeologi profesional, guru tim arkeologi nasional, Chu, adalah orang tertinggi yang bertanggung jawab atas tim. Bagaimana mungkin bukan jongkok dan jongkok Xiao Dongnan di sini? Sekretaris Xiao Dong, seseorang memanggilnya. Di sisi Dong Suebin, Tuan Chu, apa yang kamu? Saat ini, Guru Chu sedang melihat peninggalan budaya yang baru digali dengan sarung tangan putih. Setelah melihat Dong Suebin, dia meletakkan barang-barangnya dan berjalan mendekat. Apakah kamu sibuk di sana? Dong Suebin, aku kembali kemarin. Guru Chu tersenyum dan berkata, ayo pergi, saya akan menunjukkan hasil baru. Ya, tapi bagaimana situasinya di sana? Dong Suebin menunjuk ke Xiao Dongnan dan beberapa kelompok kerja provinsi yang dikelilingi oleh wartawan. Guru Chu tertawa. Bagaimana saya tahu bahwa saya sudah tampil sejak kemarin, dan saya sangat aktif. Saya buru-buru mencuri pusat perhatian di mana-mana. Pada dasarnya, beberapa peninggalan budaya yang baru saja kita bahas di sini, orang-orang di pihaknya langsung menghadap ke depan keluar, beberapa istilah profesional kurang tepat. Saya terlalu malu untuk mengatakan apapun. Saya tidak punya kata-kata. Mereka ingin menjadi juru bicara dan mereka tidak ada hubungannya dengan saya. Dong Suebin berkata, ada hubungan dengan kami. Kami akan menciptakan momentum di kabupaten. Mereka telah menghilangkan pusat perhatian. Di mana kami akan muncul? Meng Hanmei terbatuk keras, sekretaris, suara kecil. Masalah ini, Meng Hanmei, Zhang Dongfang, mereka semua tahu, tetapi tidak bisa mengatakannya dengan jelas, ada banyak reporter di sekitar. Dong Suebin tidak takut akan hal ini. Cara kerja ini selalu sederhana dan kasar. Chu, mari kita lihat ruang pemakaman utama. Ayo kembali ke sini. Ikuti aku. Guru Chu membawanya pergi. Di sana, tanah di luar makam utama pada dasarnya telah terbuka setengahnya, dan lapisannya sangat progresif. Dong Suebin berdiri di atas dan melihat ke bawah.
Saya tidak tahu apakah itu sugesti psikologis. Saya hanya merasa suasana megah terus datang dari bawah. Yah, itu pasti sugesti psikologis, tapi Dong Suebin masih bersemangat. Selain masalah penarikan kabupaten, sekarang sebagai pemimpin kabupaten, ini Dong Saksi Suebin. Sejarah, rasa kehormatan dan pencapaian ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli. Kapan makam utama ditemukan? Dong Suebin bertanya. Guru Chu berkata, makam ini tidak sama. Ini tidak hanya sangat penting, tetapi juga membutuhkan siaran langsung. Jadi saya masih ingin aman. Saya akan mengatakan bahwa setelah semua makam lain dilaksanakan, saya tidak yakin tentang waktu. Saya akan menunggu 1 atau 2 bulan. Nah, Anda harus memiliki persiapan terlebih dahulu. Petik 2. Dong Suebin mengangguk. Tidak ada. Menurut ritme Anda, apa yang menurut Anda sesuai? www.metalnovel.com. Saya tidak ada yang salah dengan ini. Guru Chu berkata, sudah ada pengingat di tengah komite sentral. Arti provinsi juga yang saya lihat. Saya ingin menyiarkannya secepat mungkin. Tapi saya pikir masih menunggu. Waktunya adalah belum matang. Lokasi makam utama belum terungkap sepenuhnya. Buka, titik masuknya tidak dipilih, dan tidak mungkin salah. Dong Suebin tersenyum dan berkata, tidak masalah, Anda profesional. Anda yang memutuskan. Jika ada tekanan atau masalah lain, Anda mendorongnya kepada saya akan menentangnya. Guru Chu menembak bahunya. Aku tidak ingin bersikap sopan denganmu. Dong Suebin berkata, Anda tidak harus sopan dengan saya. Anda bertanggung jawab atas masalah profesional. Saya bertanggung jawab atas masalah administrasi. Saya telah mengatakannya dengan baik, dan hal-hal profesional lebih baik dari yang kita ketahui. Sebenarnya, saya juga cemas, tetapi meskipun saya khawatir, jika Anda terburu-buru, Anda tidak dapat menghancurkan sejarah dan budaya. Anda harus aman dan terlindungi. Guru Chu sedikit mengangguk. Dia tahu bahwa dia tidak membaca orang yang salah. Alasan mengapa dia membantu Kabupaten Li Jiaoxian berbohong tentang masalah makam kuno. Nyatanya, dia menghargai Dong Suebin, seorang patriotik, orang yang tahu barang antik. Dia akan menghormati peninggalan budaya lebih dari banyak orang, dan menghormati sejarah dan budaya. Oleh karena itu, Chu berharap dapat bekerja sama dengan Dong Suebin untuk menggali makam kuno alih-alih berbicara dengan seorang politikus. Power and Wealth Bab 1993. Di atas gunung, sedikit di sore hari. Makan siang terlambat. Beberapa penduduk desa menggunakan beberapa kuali untuk marah dan mulai memasak. Zhang Dongfang, mereka sudah makan dengan County, Dong Suebin belum makan, karena terlalu banyak hal yang harus disibukkan di pagi hari selama 2 hari. Dia tidak peduli sama sekali, dan sekarang dia melihat aroma kuali jadi asap. Dong Suebin mau tidak mau pergi dengan orang-orang besar dari tim arkeologi. Nasi panci besar, tidak bisa terlalu enak, air berminyak tidak begitu kenyang, tapi kunci makannya adalah melihat suasana. Dong Suebin berbicara dengan Guru Chu dan tim arkeologi tentang makam itu, dan menamparnya dengan beberapa reporter. Hari santai, makan juga sangat harum. Tiba-tiba, Meng Hanmei berlari, sekretaris. Apa yang salah? Dong Suebin memandangnya dengan aneh. Meng Hanmei melambai, ambil 1 langkah, ini sedikit mendesak. Dong Suebin dengan cepat menarik mangkuk nasi di mangkuk ke perutnya dan kemudian berjalan bersamanya ke samping. Ada juga Zhang Dongfang dan beberapa staf Kabupaten Jiaozuo. Zhang Dongfang pertama kali berbicara, catatan buku komite provinsi akan datang untuk diperiksa. Dong Suebin melirik, baru saja diberitahu. Bagaimana ini begitu mendesak? Meng Hanmei berkata, itu harus diberitahukan di pagi hari, tapi kami juga tahu. Mata Dong Suebin menyala, dan matanya menatap Xiao Dongnan dan beberapa kelompok kerja provinsi yang masih diwawancarai oleh stasiun TV. Tidak heran orang-orang ini mulai tampil di pagi hari. Ternyata mereka tahu provinsi buku, ingat untuk datang, lumpuh, Anda menunjukkan milik Anda, ini kami tidak peduli, tetapi Anda bahkan tidak memperhatikan kami, apa maksud Anda? Menjadi hati. Dong Suebin bangkit dan bangkit, melangkah, ayo. Reporter kawan, mari kita berhenti dan membicarakannya dulu. Ada yang harus saya lakukan di sini. Beberapa stasiun TV juga sangat kooperatif, dan mereka menghentikan kamera dan pergi ke sana untuk makan. Dong Suebin menatap wajah Xiao Dongnan, Xiao Yuanchang, Chen Suji akan datang untuk memeriksa, mengapa tidak memberitahu kami? Xiao Dongnan menatapnya dengan alis. Kamu tidak tahu, kupikir seseorang menghubungimu. Dong Suebin berkata, Anda diberitahu di provinsi, siapa yang Anda hubungi dan hubungi kami. Sikap apa yang kamu miliki? Xiao Dongnan Fire Avenue, bagaimana Anda mengatakannya? Dong Suebin berkata, saya baru saja berbicara seperti ini. Tidak suka mendengarkan apa yang telah Anda lakukan untuk saya. Tidak bisakah Anda melakukannya? Pekerjaan belum selesai. Kontak tidak ada di kontak. Suatu hari, pergi ke kamera TV di malam hari, yang mana yang serius? Xiao Dongnan kejam. Aku masih menggunakanmu untuk mendidikku. Dong Suebin berkata, kamu tidak akan melakukan apa-apa, maka aku akan mendidikmu. Keduanya mulai mengambil. Tiba-tiba, banyak orang berkumpul. Orang-orang di kelompok kerja provinsi semuanya berdiri di belakang Xiao Dongnan, dan orang-orang di Kabupaten Jiaolin berdiri di belakang Dong Suebin, seolah-olah mereka akan berperang kapan saja. Zhang Dongfang sibuk, Suebin, kamu tenang. Dong Suebin berkata, saya sangat tenang sekarang. Semua orang tahu bahwa pekerjaan Xiao Dongnan di sini agak tidak masuk akal. Dia sebelumnya telah mengajukan pertanyaan tentang masalah makam kuno. Dia seharusnya mengatakan bahwa dia tidak tahu dengan jelas, tetapi dia memberikan makam kuno itu. Dari pendapat Kabupaten Yanbei, dapat dilihat dari titik ini bahwa Xiao Dongnan memiliki ide untuk fokus pada kabupaten tetangga, tetapi bahkan jika Anda tidak menyukai kabupaten kami lagi, catatan buku komite provinsi akan memeriksanya. Hal yang begitu besar, Anda tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Jangan beritahu kami. Sejak dini hari, saya sudah bergegas di depan kamera untuk mendapatkan pusat perhatian. Apakah ada hal lain yang penting? Siapa kamu? Kamu. Meski begitu, Zhang Dongfang berpikir bahwa sekretaris Dong tidak perlu mengkhawatirkan Xiao Dongnan. Tidak ada jalan. Tingkat orang ada di sana. Xiao Dongnan juga seorang kader provinsi. Itu adalah kelompok kerja yang ditunjuk oleh provinsi, bahkan jika mereka telah melakukan kesalahan serius dalam pekerjaan mereka. Juga perlu melalui prosedur dan laporan, dan tidak boleh langsung disalahkan oleh Dong Suji. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukannya? Pada saat ini, suara seorang pria parubaya tiba-tiba muncul di belakangnya, dan banyak orang datang ke tempat kejadian. Itu adalah Chen Suji, provinsi, panitia, buku, ingat. Semua orang tampak sedih dan berdiri dengan hormat dan hormat. Xiao Dongnan, yang menunjuk minuman besar Dong Suebin, segera menutup mulutnya dan menghela nafas. Dia mengatakan bahwa Anda sedang menunggu nama Dong dan pergi ke sekretaris Chen. Dong Suebin canggung dan salah.
Dia tidak memandangnya. Dia sudah menahan Xiao Dongnan untuk waktu yang lama. Sebelum mempertimbangkan situasinya, dia tidak mengatakan apa-apa. Sekarang Dong Suebin tidak tahan lagi, biarkan nama keluarga Xiao ini mengikuti ini. Saat mereka bertambah, mereka akan dapat menarik diri dari kabupaten jika mereka dapat menarik diri dari kabupaten, dan mereka akan menambahkan banyak variabel. Sekretaris Chen dan banyak orang di provinsi berdiri dan melihat mereka. Xiao Dongnan berkata, Sekretaris Chen, biarkan kamu tertawa. Apa yang terjadi? Berisik seperti ini. Chen Suji berkata dengan acuh tak acuh. Ketika Xiao Dongnan berada di ambang, pria jahat itu pertama kali memohon, ini adalah Dong Suebin dari kabupaten Jiaodong ini. Saya datang dengan saya dan mengatakan bahwa saya tidak memberitahu Anda tentang pemeriksaan tersebut. Saya jelas memberitahu orang-orang bahwa itu sudah berakhir. Dia tidak menanganinya sendiri. Oke, masih meneriaki saya, bukankah itu tidak masuk akal? Ini tidak. Dong Suebin kesal, siapa yang kamu beritahu aku? Kamu menunjukku. Xiao Dongnan berteriak pada tiga kaki, Chen Su, kamu tahu, dia hanya bersikap seperti ini. Zhang Dongfang, Meng Hanmei dan orang-orang di Kabupaten Jiaolin berkeringat, yang benar-benar membuat Dong Suebin berkeringat. Pemimpin kabupaten dan pemimpin kelompok kerja provinsi sendiri berada di level yang berbeda, ditambah Dong Suebin tidak akan melihat-lihat di provinsi ini. Semua orang tahu bahwa provinsi itu tampaknya memiliki partai wakil provinsi yang panjang. Semua orang sangat menyukai Dong Suebin. Dalam hal ini, Sekretaris Dong juga merupakan sekretaris di Chen. Wajah itu berteriak kepada Xiao Dongnan. Ini benar-benar terlalu impulsif. Jika Sekretaris Chen langsung menyerah pada kejahatan memimpin pemimpin, Dong Suebin tidak bisa bernalar. Cara ini, kata Chen Suji. Xiao Dongnan menuangkan minyak ke api, gaya kerja Dong Suebin ini terlalu kejam, terlalu kekanak-kanakan, dan gambaran besar yang paling mendasar bukanlah. Bagaimana dia bisa menangani makam kuno? Dia juga tahu bahwa tidak ada seorang pun kecuali Fang Wenping. Melihat marga Dong, saya juga ingin mengambil kesempatan untuk mengambil Dong Suebin. Sejak Fang Wenping pindah, keduanya memiliki konflik yang tidak dapat didamaikan. Xiao Dongnan sangat pendendam, bahkan jika dia tahu hubungan antara Dong Suebin dan Fang Wenping. Ya, dia tidak melewatkan kesempatan untuk menemukan Dong Suebin. Chen Suji memandang Dong Suebin dan menghela nafas. Meng Hanmei juga cemas, berbisik, Sekretaris, kamu harus menjelaskannya dengan cepat. Dong Suebin terlalu malas untuk menjelaskan, dia merasa tidak perlu menjelaskan, katamu, kamu melanjutkan. Xiao Dongnan berkata, Chen Suji. Dia juga mengatakan bahwa bukti dosa setengah hari Dong Suebin, mengetahui bahwa dia merasakan hal yang hampir sama, hanya tinggal di mulutnya, menunggu Chen Suji berbicara, adalah memberi Dong Suebin sebuah penalti, penangguhan investigasi juga oke, Xiao Dongnan senang melihatnya. Namun, setelah mendengarkan Chen Suji, setelah jeda, secara mengejutkan diucapkan. Dia berkata perlahan, dengan cara ini, Direktur Xiao, Anda seharusnya tidak menjadi pemimpin kelompok kerja untuk saat ini. Saya akan mengatur untuk menjadi pemimpin tim. Sekretaris menyapa orang-orang untuk terus memeriksa, dan pergi ke makam kuno di sana, apapun yang terjadi. Apa? Xiao Dongnan bodoh. Zhang Dongfang dan yang lainnya di Kabupaten Jiaolin juga terpana. Apa situasinya? Tidak hanya tidak menemukan masalah Sekretaris Dong, www.metalnovel.com, tetapi juga peran pemimpin tim Xiao Dongnan ditarik. Hanya hati Dong Suebin yang seperti cermin. Zhang Dongfang dan Xiao Dongnan tidak berada di level yang sama. Jelas, banyak hal yang tidak dipahami. Saya hanya tahu bahwa yang satu tidak tahu yang lain. Ingat buku komite provinsi tidak menyukai dirinya sendiri pada awalnya. Banyak orang di provinsi saya juga ingin cepat membelah diri, tapi itu alasannya. Karena saya adalah orang yang berterima kasih, saya tidak melibatkan hal lain sama sekali. Ini adalah penolakan naluriah antara musuh politik dan politik. Dan sekarang, Xie Ran dan Fang Suiling akan segera bertunangan. Xie Jiahe dan Fang Jia akan menjadi pernikahan aturan politik. Chen Suji adalah jenderal lokal Fang Jia. Bagaimana kali ini bisa memberi Dong Suebin kalajengking? Itu tidak mungkin sama sekali. Bukan hanya itu masalahnya, dalam konteks Fang Jia dan Xie Jia Zheng Jiling Lions. Tidak ada teman selamanya. Tidak ada musuh abadi. Informasi di dalamnya, level Xiao Dongnan ini jelas tidak diketahui. Power and Wealth Bab 1994. Situs penggalian. Xiao Dongnan tertegun, Chen Su. Chen Suji memimpin tim untuk menyelinap ke dada untuk memeriksa. Sekretaris Chen, aku, Xiao Dongnan masih ingin menyimpannya. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Bagaimana dia menarik diri. Banyak orang di kelompok kerja provinsi juga saling berhadapan. Namun, Sekretaris Chen masih tidak memperhatikannya, pemeriksaan inspeksi. Lihat apa yang masih ingin dikatakan Xiao Dongnan. Seorang kader di provinsi menariknya. Oh Xiao, oke, sekretarisnya sudah diperbaiki. Apa maksudmu dengan itu? Xiao Dongnan sedikit tenang, tapi ini, kader provinsi menghibur, itu posisi ketua tim, siapapun sama. Xiao Dongnan juga mengerti bahwa dia hanyalah kursi pemimpin kelompok kerja. Posisi ini hilang, ia bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan Provinsi. Posisi lain tidak akan berubah, tapi ini bukan pekerjaan. Ini adalah kasus untuk Xiao Dongnan. Mengatakan itu pertanda buruk, menurutnya hubungan dengan provinsi selalu baik, dan popularitasnya juga sangat baik. Kalau tidak, setelah mengetahui bahwa dia mengejar Fang Wenping, tidak akan banyak pemimpin provinsi yang membantu pertandingan, bahkan mengatakan bahwa Chen Suji setelah mengetahui kejadian ini, saya juga mencari Fang Wenping sendirian. Tapi sekarang, Dong Suebin, sebagai departemen tingkat bawah, membantingnya Xiao Dongnan, seorang pemimpin yang unggul. Apapun masalahnya, siapapun yang memimpin, pemimpin bawahan tidak mematuhi aturan. Ini adalah organ senioritas. Tapi bagaimana dengan hasilnya? Xiao Dongnan mengaku kepada Chen Suji, apakah Chen Suji menariknya? Bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun. Tidak mengatakan alasan untuk menariknya. Jadi saya mengambil posisi ketua kelompok kerjanya langsung. Dan apa hukuman Dong Suebin? Apa artinya ini? Bukankah ini sebaliknya? Xiao Dongnan sangat marah dan sangat tidak puas. Faktanya, Dong Suebin tidak menyangka Chen Suji akan menarik posisi Xiao Dongnan sebagai pemimpin tim, tetapi dia tahu bahwa alasannya tidak terduga. Dia menatap wajah Xiao Dongnan dengan ekspresi kosong, dan berkata bahwa kamu sangat terkejut. Menuntut, berteriak, sekarang jujur. Apa? Pekerjaan Anda sendiri tidak berjalan dengan baik, dan Anda bergegas keluar dengan kamera setiap hari. Pemimpin tidak memberitahu Anda tentang hal sebesar itu, membiarkan Anda datang bekerja, tidak membiarkan Anda datang dan membuat kekacauan. Jika Anda menarik diri, Anda juga layak mendapatkannya. Dong Suebin cukup kecewa, tapi dia semakin tidak peduli dengan Xiao Dongnan ini, dan masih mengejar keluarga lamaku. Anda tidak menyelinap ke dalam urin dan melihat diri Anda sendiri.
Saya dulu berpikir bahwa Anda tidak dapat menandingi kondisi lama. Sekarang Anda harus menambahkan satu, dan Anda memiliki masalah dengan karakter Anda. Jika Anda mengeluh dengan Chen Suji, Anda tidak akan memberitahu kami tentang Kabupaten Jiaolin. Anda mengatakan bahwa itu adalah pemberitahuan. Dikatakan bahwa kami tidak melakukan pekerjaan komunikasi di Kabupaten Jiaozuo. Anda tidak menyipitkan mata dan berkata, saya pikir akankah kita mendorong tanggung jawab kepada kita. Omong kosong. Sekarang praktis. Zhang Dongfang memiliki pemikiran yang bijaksana. Meng Hanmei dan yang lainnya juga menyipitkan mata. Dong Suebin tidak memandang Xiao Dongnan lagi. Para pemimpin diperiksa dan kabupaten mereka harus didampingi, jadi mereka segera menindaklanjuti, dan Zhang Dongfang serta yang lainnya mengikuti. Bagaimana kemajuan penggaliannya? Chen Suji berjalan bersama rombongan di provinsi melihat kembali orang-orang di Kabupaten Jiaozuo. Dong Suebin ingat kali ini inspeksi kepemimpinan didampingi oleh para pemimpin kota. Pejabat lokal hanyalah orang-orang di Kabupaten Jiao-Jiao. Masalah ini jelas hanya bisa kembali dari mereka. Jadi saya naik 2 langkah, secara teoritis kemajuan telah dilakukan sekitar 10%, dan makam penguburan telah digali setengahnya. Lokasi makam utama juga telah dibuktikan. Sekarang sudah berlapis dan didorong turun. Chen Suji berkata, makam utama ada di depan. Sedikit ke kiri, 6 atau 700 meter jauhnya. Dong Suebin menunjuk ke kejauhan. Chen Suji mendengus dan berkata, baiklah, mari kita lihat. Seorang anggota tim arkeologi memandangi mereka dan mengingatkan, ruang makam utama sedang mengelupas tanah, dan jika terlalu banyak orang, itu dapat mempengaruhinya. Seorang kader di provinsi berkata, ini sekretaris komisi provinsi, kami. Oke, Chen Suji menyela para kader provinsi dan berkata sambil tersenyum, mari kita lihat tempatnya, orang-orang benar, jangan mempengaruhi pekerjaan arkeologi. Kemudian matanya menyapu dan jatuh ke wajah Dong Suebin. Xiao Dong, kamu tahu situasi gunung di sini, kamu pergi denganku, ngomong-ngomong, perkenalkan aku. Tentu saja, Dong Suebin tidak memiliki kata-kata. Chen Suji yang baik, kemudian saya melihat kembali ke Zhang Dongfang Meng Hanmei dan memberi mereka kepala. Zhang Dongfang dan yang lainnya setuju untuk tinggal dan menghibur kader dan staf provinsi yang tersisa. Di sisi lain, Dong Suebin dan Chen Suji melewati blokade kedua dan pergi ke makam utama. Di hutan, bagian bawahnya adalah semua jejak kaki dan mesin, tetapi tidak banyak orang. Butuh waktu lama untuk melihat beberapa arkeolog yang tersebar. Chen Suji tidak terburu-buru, menyelinap, Xiao Dong, hari makam-makam, sehingga kamu tidak mengejar pesta 100 hari anakmu keesokan harinya. Dong Suebin terbatuk, ya, aku harus berurusan dengan hal-hal di sini. Aku sudah di rumah selama 2 sore, dan semua orang sudah lama terpencar. Chen Suji berkata, keluarga tidak mengatakanmu. Dong Suebin berkata, tidak, saya memahaminya dengan sangat baik. Jika saya benar-benar ingin meninggalkan tempat ini, saya akan kembali. Bakat di rumah harus mengatakan saya, ya, ya. Chen Suji sedikit mengangguk. Berkat kamu tidak naik pesawat saat itu. Kalau tidak, kamu tidak bisa kembali ketika kamu ingin kembali. Kamu tidak ada di sana. Mereka tidak bisa menangani barang-barang di makam. Mereka bisa aku tidak menanganimu dengan aman. Jumlah korban pasti bertambah banyak. Nah, Jing yang terluka baik-baik saja. Apakah nyawa masih berbahaya? Kamu telah memenangkan penghargaan Chen Suji. Dong Suebin berkata, staf Jing yang terluka parah telah keluar dari bahaya. Selama masa pemulihan, 2 anggota Jing lainnya yang terluka ringan, www.metalnovel.com, telah dipulangkan. Itu bagus. Chen Suji berkata, pengumpulan bukti hampir selesai. Saya akan membuat keputusan. Saya akan menindaklanjuti pada saat itu. Saya pasti akan memberi Anda laporan tentang rekan-rekan yang terluka di kabupaten ini. Kejahatan buruk semacam ini pasti sangat parah. Dihukum jika Anda tidak meminjamkan. Anda tidak dapat membuat mereka merasa bahwa mereka tidak memiliki biaya kejahatan dan kemudian mereka tidak bermoral. Berputar di sekitar area makam utama. Ketika saya keluar lagi, sudah lebih dari setengah jam kemudian. Chen Suji dan Dong Suebin berjalan mondar-mandir dari hutan sambil tersenyum dan tertawa. Banyak orang di sekitarnya melihatnya jauh, dan mereka tidak tahu apa yang dibicarakan keduanya. Orang-orang di provinsi itu curiga. Orang-orang di Kabupaten Jiaolin memiliki mata besar dan mata kecil. Apakah sekretaris Dong mereka tidak terkenal dan tidak terlihat? Bukankah itu termasuk dalam daftar hitam di provinsi? Tetapi situasi saat ini tampaknya salah. Kapan hubungan sekretaris Dong dengan provinsi begitu baik? Xiao Dongnan, yang masih di tempat kejadian, tidak tahu bagaimana cara mematahkan kepalanya. Ini tidak ilmiah. Power and Wealth Bab 1995. Saat sore hari, tempat penggalian makam kuno. Chen Suji dan orang-orang di provinsi tidak tinggal lama. Setelah memeriksa sekitar 1 jam atau lebih, mereka pergi dan kembali ke provinsi. Hal-hal dari makam kuno itu sangat penting, tetapi tidak cukup membiarkan catatan buku komite provinsi menghabiskan waktu sepanjang hari, dan pekerjaan di provinsi jelas lebih banyak. Pemimpin itu pergi. Anggota kelompok lainnya, udaranya agak kaku. Tidak mungkin, Xiao Dongnan masih berdiri di sana dengan linglung. Nyatanya, banyak orang di kelompok kerja provinsi juga sedikit bingung dengan Direktur Xiao. Awalnya itu adalah hal yang besar. Gara-gara pekerjaan, kedua kader itu bertengkar. Ini sebenarnya normal dalam pekerjaan, dan bahkan jika Anda menghukumnya, hukumannya harus setingkat lebih rendah dari Dong Suebin. Siapapun yang menginginkan tongkat itu ada di kepala Xiao Dongnan. Tidak hanya dia tidak menghukum Dong Suebin dari Kabupaten Jiaolin, Sekretaris Chen masih berkata kepadanya. Tertawa, idiot ini juga melihatnya. Xiao Zongchang sedang duduk di atas lilin, dan wajahnya dipukuli. Zhao Hol panjang, kader Departemen Kebudayaan memanggilnya. Xiao Dongnan menjabat tangannya dan tidak berkata apa-apa. Kamu menangani pekerjaan di sini. Setelah itu, dia pergi ke tenda sementara dan mengambil barang-barangnya sendiri. Jadi dia tidak kembali ke bawah tanah, mengawasi punggungnya. Wajahnya agak kelabu. Ketika Xiao Dongnan melangkah sejauh ini, orang-orang dari kelompok kerja kebudayaan provinsi tiba-tiba banyak menurunkan pikiran mereka, tidak lagi sibuk dengan reporter dan kamera, tetapi bekerja keras dengan tim arkeologi untuk membantu menggali dan meletakkan peralatan, apapun yang terjadi. Titik. Itu suatu hal. Adapun pekerjaan administrasi di luar kawasan arkeologi, sekali lagi dikembalikan ke tangan Kabupaten Jiaolin. Di bawah instruksi Dong Suebin dan Zhang Dongfang, semua orang melakukannya dengan tertib. Orang-orang dari kelompok kerja provinsi telah melihat sikap kabupaten tetangga provinsi, terutama sikap Dong Suebin. Dengan pengalaman Xiao Dongnan sebelumnya, mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Bersama dengan tim arkeologi, rekan-rekan lama yang dipimpin oleh para arkeolog seperti Dong Suebin dan Mercu memiliki hubungan yang baik.
Artinya, sekarang situs arkeologi Gunung Qinglan naik turun, Dong Suebin dapat mengendalikan situasi, dan ini semua tentang peluncuran kekuatan telah meletakkan dasar yang sangat baik untuk propaganda dan pengembangan Kabupaten Jiaolin. Hanya satu hati yang dapat melakukan sesuatu, jika tidak, itu hanya akan menjadi hal yang buruk. Jadi pengucilan para pembangkang adalah keadaan normal institusi. Nyatanya, bukan berarti Dong Suebin harus menyerahkan Xiao Dongnan begitu saja. Bukannya perut kecilnya tidak cuek, itu juga pilihan Xiao Dongnan dari aspek ini. Dia tidak memberikan Kabupaten Jiaozi untuk kedua kalinya. Kali ini saya mendapat buku komite provinsi ingat, Xiao Dongnan tidak beruntung. Jika saya mengubahnya sebelumnya, hasilnya adalah Dong Suebin masih belum tahu, tetapi sekarang keluarga harus menikah, dan harga pengantinnya turun. Yu Xiao Dongnan sedang melakukan sesuatu saat ini, bukankah itu akan mengenai senjatanya? Anda tidak bisa menghentikan diri sendiri jika Anda ingin mati. Suatu siang, Dong Suebin mengarahkan pekerjaan di gunung. Sekitar pukul 5 sore, sebuah pesan disampaikan dari county. Nah, harus dikatakan itu diwariskan dari provinsi. Pemimpin tim baru dari kelompok kerja provinsi yang bertanggung jawab atas makam kuno itu telah ditetapkan. Ternyata itu adalah rekan dari Provinsi Sangsi Utara, Wakil Provinsi, Chang Fang Wenping. Hasil ini Dong Suebin sangat terkejut. Meskipun pekerjaan mulut budaya bertanggung jawab atas Fang Wenping, tetapi dia adalah seorang wakil provinsi, secara pribadi, pemimpin kelompok kerja ini. Apakah ini sedikit berlebihan? Kandungan emas pemimpin tim ini terlalu besar. Namun, setelah memikirkan Dong Suebin, saya menyadari bahwa penunjukan 80% Fang Wenping tidak berarti bahwa lelaki tua itu akan benar-benar tinggal dan mengikuti perintah Gunung Qinglan. 80% adalah simbol Sing yang lebih besar, yang disebut pelatih. Saya juga tahu bahwa pesta lama datang sekali. Datang 2 kali, tetapi tidak mungkin lari ke tetangga Anda setiap hari. Apa pekerjaan di sisinya? Karena itu pasti sebuah nama. Ini adalah kinerja Chen Suji atas pencapaian politik baik padanya. Pihak lama adalah keluarga langsung dari keluarga Fang. Ada hal-hal baik, Chen Suji, tentu saja, baginya. Adapun yang sebenarnya bertanggung jawab atas urusan kelompok kerja, akan ditunda. Pokoknya kader dinas kebudayaan provinsi. Dong Suebin bahkan memeras direktur mereka, dan tentu saja mereka tidak iri pada mereka. Situasi di pegunungan tidak akan terpengaruh. Saya bahkan berpikir bahwa ada lebih banyak kesempatan untuk melihat Fang Wenping dengan alasan yang masuk akal. Ini adalah hal yang baik untuk memikirkannya. Situasi di pegunungan tidak akan terpengaruh. Saya bahkan berpikir bahwa ada lebih banyak kesempatan untuk melihat Fang Wenping dengan alasan yang masuk akal. Ini adalah hal yang baik untuk memikirkannya. Situasi di pegunungan tidak akan terpengaruh. Saya bahkan berpikir bahwa ada lebih banyak kesempatan untuk melihat Fang Wenping dengan alasan yang masuk akal. Ini adalah hal yang baik untuk memikirkannya. Saya tidak bekerja. Meng Hanmei membunuh dan menemukan Dong Suebin dengan gunung itu. Sekretaris, Kepala Kabupaten Zheng kembali. Saya baru saja menerima berita. Wakil Fang, Provinsi, lama mungkin datang pada malam hari. Harus diatur untuk pergi besok untuk memeriksa. Anda lihat ini kami. Hubungi akomodasi atau biarkan Kabupaten Zhengfu. Dong Suebin bertanya-tanya, saya menghubungi hotel, Anda tidak peduli. Meng Hanmei mengangguk. Tim yang menyambut adalah. Dong Suebin berkata, saya tidak memeriksanya hari ini. Saya akan pergi sendiri. Orang yang lama berpesta provinsi tidak suka membuat satu set permainan. Itu bisa dikecualikan. Baris itu, maka kamu perlu menghubungiku lagi, kata Meng Hanmei. Dong Suebin tersenyum dan berkata, tidak apa-apa hari ini, kembalilah istirahat lebih awal, dan sibuklah besok. Turun gunung, sinyal lancar dan telepon berdering. Dong Suebin mengangkat dan menghadapi sekretaris Fang Wenping. Apakah sekretaris Dong? Saya sekretaris partai provinsi lama. Suara wanita itu sangat bagus. Kami sekitar jam 8, tetapi pesta provinsi panjang berkata, jangan repot-repot dengan rekan-rekan di Kabupaten Jiaolin. Anda dapat memberitahu kami di mana Anda tinggal, dan hal-hal lain akan dikatakan besok pagi. Dong Suebin berkata, oke, kalau begitu aku akan mengirimkan alamatnya sebentar lagi. Sekretaris wanita berkata, oke, kami 5 orang, dan kami memiliki masalah dengan sekretaris Dong. Kamu sopan, kita harus, di mana ada masalah, tidak ada masalah. Kata Dong Suebin. Meletakkan telepon, Dong Suebin tidak repot-repot pergi ke restoran terdekat untuk makan. Kemudian dia menelepon sekretaris Suyan dan memintanya pergi ke kabupaten untuk mencari hotel yang bagus untuk menyiapkan beberapa kamar bagi orang-orang di provinsi tersebut. Setelah melakukannya, Dong Suebin mengirim alamat ke sekretaris Fang Wenping dan pulang. Selama periode itu, Zhang Dongfang juga menelepon untuk meminta Dong Suebin agar tidak mengangkat Wenping di bawah. Lagi pula, selalu tidak pantas bagi para pemimpin untuk turun dan tidak pergi ke beberapa pemimpin daerah. Dong Suebin masih memberitahunya tentang temperamen Fang Wenping. Ini bukan pemimpin otak imajiner, jadi jika orang mengatakan tidak, maka Anda tidak perlu melakukannya, jangan tertipu. Zhang Dongfang tidak mengatakan apa-apa setelah mendengarkannya. Pakaiannya semuanya tanah, sepatunya semuanya lumpur, dan Dong Suebin akan mandi saat dia kembali ke rumah. Sekitar jam 10, langit sudah sangat gelap, Dong Suebin hanya menyentuh langit malam dan menyelinap ke hotel yang diatur untuk Fang Wenping dan yang lainnya. Di atas, di luar suite, Dong Suebin dengan lembut menekan bel pintu. Lapisan ini adalah suite. Dong Suebin juga secara khusus merancang suite bisnis untuk Fang Wenping sendirian. Lainnya adalah ruang bisnis biasa, di lantai bawah, jadi Dong Suebin tidak perlu khawatir tertangkap oleh Fang Wenping. Tentu saja, sebenarnya saya tidak takut memukulnya. Dengan kemampuan Dong Suebin untuk melakukan beberapa kemampuan khusus, dia memiliki setidaknya 5 cara untuk menghindari situasi ini. Pintu terbuka, dan Fang Wenping, yang mengenakan jubah mandi, membuka pintu dan memandang Dong Suebin di luar pintu tanpa ekspresi. Dia tidak mengatakan apa-apa dan berbalik. Dong Suebin memasuki rumah dan menutup pintu dengan punggung tangannya. Apa kamu sudah makan? Makan setelah. Fang Wenping berkata, saya makan dengan provinsi. Dong Suebin berkedip, apa yang kamu lakukan? Menonton TV. Fang Wenping kembali ke tempat tidur dan menatap saluran TV yang berlawanan, berita. Dong Suebin berkata, ketika saya kembali, saya mandi, dan saya belum sempat melihatnya. Saya juga cemburu. Selama pidatonya, Dong Suebin melepas pakaiannya dan pergi tidur, dan naik ke tempat tidur Fang Wenping. AC-nya sangat sejuk, jadi meskipun lebih tebal tidak panas. Fang Wenping terus menonton TV, dan tidak ada tanggapan. Dong Suebin berteriak padanya, saudari Fang, aku mengawasimu. Fang Wenping tidak mengatakan apa-apa, tetapi tubuhnya sedikit bergerak maju.
Dong Suebin meletakkan lengannya ke punggungnya dan memborgolnya dengan sangat lancar. Hatinya sangat nyaman. Sejak itu, setelah bermain dan mengikat, sikap Fang Wenping terhadap dirinya sendiri banyak berubah. Banyak pikiran sebelumnya, Sisi Lama menjadi sangat patuh. 1 menit, 2 menit, Dong Suebin tidak tahan lagi. Tidak ada yang salah. Tubuh tempat tidur lelaki tua itu begitu menggoda. Panas dan aroma terus keluar dari selimut. Dong Suebin tidak mau memikirkannya, dan dia tidak bisa menonton TV. Awalnya, dia tidak datang ke TV saat dia datang kali ini. Dia segera mengangkat tangannya dan mematikan lampu dan TV. Ruangan itu gelap sekaligus, dan hampir tidak ada yang bisa melihat siapapun. Oleh karena itu, teknik ini diterapkan kembali. Dong Suebin menurunkan ikat pinggangnya dan meraba-raba untuk menemukan leher Fang Wenping. Setelah mengikat 2 kali, dia mengikat lehernya ke ikat pinggang dan melihatnya. Ah, tangisan Fang Wenping sangat jelas dalam kegelapan. www. Metelnovel.com, Dong Suebin tahu bahwa Lao Fang menyukai ini, jadi dia langsung ke pokok pembicaraan, dan tidak ada omong kosong untuk mengikatnya terlebih dahulu. Saya pikir, Dong Suebin masih merasa itu tidak cukup. Dia hanya menyentuh yukata di pinggang Fang Wenping dan merasakan kulit lembut di pinggang Sisi Lama. Kemudian dia membuka ikatan sabuk yukata dan menariknya keluar. Pergelangan tangan lelaki tua itu diikatkan di tangannya selama beberapa putaran. Fang Wenping terus berjuang. Hei, apakah kamu ingin aku membuka kuncinya? Jangan jelaskan, begitukah? Ya, Fang Wenping, keadaan dingin, juga mengatakan ini dengan suara serak yang berat. Itu selalu sangat mengasyikkan bagi Dong Suebin. Ada 2 kata di sini. Setelah memainkan pantat Fang Wenping, dia mulai mengendarai yang lama. Di sisi tubuh, dia berulang kali menyerangnya, sambil melempar, sambil tetap memegang ikat pinggang di lehernya, dan terkadang menahan rambutnya ke belakang. Fang Wenping berteriak di dalam rumah.